Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar pada pengembangan infrastruktur Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Harapannya akan ada wajah baru di Labuan Bajo, sehingga mampu menarik perhatian wisatawan maupun para investor, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi. Artinya Labuan Bajo ada Pulau Komodo, ada Pulau Rinca, kemudian ada lautnya, sehingga pembenahan kawasan, pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung itu betul-betul terintegrasi semuanya. Karena ini memang ingin kita jadikan wisata yang premium. Ada 5 zona yang harus kita tata, yaitu yang pertama yang ada di Bukit Pramuka, kemudian kedua di Kampung Air, ketiga di Pelabuhan Peti Kemas, kemudian dan dermaga penumpang, kemudian yang keempat di kawasan Marina, yang kelima di zona Kampung Ujung. 5 zona ini akan menjadi ruang publik yang tidak terputus, yang menghadirkan sebuah landscaping yang indah, yang menjadi generator penggerak pembangunan serta pusat aktivitas masyarakat di Labuan Bajo. Salah satu proyek pembangunan infrastruktur Labuan Bajo yang dikembangkan adalah sektor pariwisata. Diharapkan nantinya Labuan Bajo bisa menjadi destinasi wisata super premium. Dan kunjungannya kali ini, Presiden Jokowi menyambangi Puncak Waringin yang terletak sekitar 2-3 km dari Bandara Komodo. Puncak Waringin memang sudah dikenal akrab oleh masyarakat Labuan Bajo. Dari puncak ini, wisatawan bisa memandang keindahan lanskap pulau-pulau di sekitar perairan Labuan Bajo sambil menikmati pancaran matahari terbenam. Dahulu di Puncak Waringin terdapat bangunan milik pemerintah daerah setempat, berupa gedung yang biasa digunakan untuk rapat. Tapi kini Puncak Waringin masuk ke dalam 5 zona di Labuan Bajo yang akan dikembangkan menjadi destinasi wisata baru. Waringin ini bangunan yang sangat khas, dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya seperti ini nantinya, di mana tadi hasil kunjungan sebagian sudah selesai untuk tahap 1 dan akan insya Allah mulai bulan Februari Maret ini akan dilanjutkan untuk tahap 2. Proyek pembangunan tahap 1 sudah berlangsung pada bulan Juli sampai Desember 2019 dengan menelan biaya 9,3 miliar rupiah. Jadi tak hanya menikmati keindahan alam saja, Puncak Waringin dijadikan tempat memamerkan barang kerajinan sekaligus kreatif hub dari kesenian lokal Labuan Bajo. Nanti Waringin ini akan menjadi kreatif hub, di mana usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah kan produk-produknya akan disajikan di sini. Tetapi juga akan ada training-training yang berkaitan dengan pariwisata, dengan usaha kecil, usaha mikro. Saya kira dalam semua hal memang harus kita injeksi, kita berikan training agar packaging, kemasan, brand setiap produk itu naik, bisa ditingkatkan.
Pembangunan tahap 2 rencananya akan dimulai pada tahun 2020 ini, mendirikan bangunan komersil berlantai 2 seluas 525 meter persegi, ruang terbuka publik seluas 1.700 meter persegi yang dilengkapi dengan amfiteater dan area parkir seluas 235 meter persegi. Estimasi anggaran pembangunan mencapai 22 miliar rupiah. Tak hanya membangun infrastruktur destinasi wisata saja, hal terpenting dalam pengembangan Labuan Bajo adalah Indonesia tengah menyiapkan diri untuk sejumlah agenda internasional. Kementerian dan lembaga terkait termasuk dengan provinsi dan dengan kabupaten ini sebuah pekerjaan yang besar yang harus kita selesaikan akhir tahun ini, yaitu memperbaiki produk yang ada di sini, infrastruktur, landscape, sampah, air baku yang juga kurang, semuanya ini kita siapin dan kita harapkan akhir tahun ini selesai. Sehingga 2021 itu langsung Kementerian Pariwisata bisa promosi besar-besaran. Tetapi yang paling penting juga bahwa kita ingin mempersiapkan Labuan Bajo ini untuk G20 di 2023 dan ASEAN Summit di 2023. Besar harapan Presiden Jokowi, proyek pembangunan dari sektor pariwisata ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga bisa meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Kita memiliki sebuah kemampuan besar dalam memproduksi produk-produk yang mempunyai kualitas yang baik, harga kompetitif, karena itulah daya saing Indonesia. Presiden Jokowi kerap bergaya santai. Sepatu sneakers misalnya menjadi pemandangan tak asing yang sering dilihat orang. Berjaket bomber juga menjadi salah satu gaya keseharian Pak D. Jokowi. Tak jarang pula, busana yang dikenakan Presiden Jokowi menjadi viral dan ditiru banyak orang. Boleh jadi semua demi kepraktisan. Dan itu juga menjadi ciri khas Presiden Jokowi yang tak terlalu hirau dengan penampilan. Bagi Pak D. Jokowi, yang penting adalah kerja, kerja, dan kerja. Mau tahu lebih jauh tentang gaya santuy Pak D. Jokowi? Saksikan program Pojok Presiden dalam episode Gaya Santuy Presiden Jokowi, hanya di PUPR TV. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hamparan hijau sawah menjadi pemandangan indah. Namun, kala musim kemarau tiba, banyak petani yang menjerit. Air kurang, tak sedikit yang gagal panen. Kementerian PUPR mendapat amanah membendung air menjadi sebuah bendungan. Tujuannya untuk menyediakan air bagi lahan pertanian. Secara jangka panjang, ketersediaan air yang cukup bisa meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri. Bendungan apa saja yang sudah dibangun Kementerian PUPR? Saksikan program Indonesia Bangga, episode Membendung untuk Kemakmuran, hanya di PUPR TV.
kumuh, masalah klasik bagi perkotaan besar di Indonesia. Lahan terbatas, jumlah penduduk meningkat, dan perekonomian rendah menjadi faktor penyebabnya. Masyarakat tak mampu berbenah meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Jika hal ini dibiarkan, dapat menimbulkan dampak yang merugikan, adanya sumber penyakit hingga tata guna lahan yang tidak teratur. Tapi kini masyarakat tak perlu khawatir lagi. Kementerian PUPR telah menciptakan program Kotaku. Melalui program ini, permukiman kumuh bisa jadi tempat wisata baru loh. Sebenarnya, apa sih program Kotaku? Pasti penasaran kan? Mau tahu informasi lengkapnya? Saksikan program Warga Bicara episode Kotaku Asri hanya di PUPR TV. Berkunjung ke Labuan Bajo memang identik dengan kegiatan island hopping atau berwisata dari satu pulau ke pulau lain. Salah satu moda transportasi yang dapat digunakan untuk berlayar antar pulau adalah kapal pinisi. Dari kapal pinisi inilah dapat membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih menjaga erat tradisi leluhur dan sebagai bukti bahwa Indonesia adalah bangsa maritim yang kuat. Dan di saat kunjungannya ke Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk menaiki kapal pinisi. Tak hanya sekadar menikmati momen matahari terbenam, Presiden Jokowi juga ingin meninjau kesiapan wisata bahari Labuan Bajo. Selain melihat kondisi kapal yang digunakan, Presiden juga melihat seberapa besar kesiapan ABK dalam setiap perjalanan mengarungi lautan. Persiapan lain yang harus diperhatikan adalah faktor kebersihan kapal, salah satunya kamar tidur. Tak kalah penting adalah keselamatan penumpang. Di kapal harus adanya ketersediaan pelampung dan radio komunikasi. Jika kesiapan tersebut telah terpenuhi, diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang menikmati kapal pinisi di Labuan Bajo. Masih terkait dengan perhubungan laut, pemerintah juga akan mengembangkan pelabuhan di Labuan Bajo. Pelabuhan di Labuan Bajo nantinya akan terbagi menjadi dua, yang sudah ada saat ini sebagai pelabuhan khusus menumpang. Sedangkan untuk terminal kargo atau peti kemas akan dialihkan ke lokasi yang lain, yakni di daerah Wekelambu yang berjarak kurang lebih 15 km dari lokasi pelabuhan existing. Pelabuhan untuk kontainer akan dipindah ke tempat lain. Di sini hanya untuk penumpang, untuk pinisi, untuk yacht. Untuk pelabuhan existing sendiri akan dilakukan perpanjangan dermaga sebanyak 245 meter menjadi 300 meter, memperpanjang tristal yang semula 40 meter menjadi 134 meter, dan pembangunan reklamasi.
Nantinya, Pelabuhan Existing akan menjadi pusat turis yang akan berangkat dan kembali dari Pulau Komodo ataupun pulau lainnya. Sementara untuk pelabuhan multipurpose yang difungsikan sebagai pelabuhan khusus kargo dan curah cair ini akan dibangun oleh PT Pelindo III bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Alhamdulillah kawan-kawan semua, Pelindo 3, kami semua kerja keras, dapat lokasi ini. Lokasi ini sudah tahu kan jaraknya hanya kira-kira 20 menit dari pelabuhan yang lama, dan Alhamdulillah view-nya juga bagus, langsung ke laut bebas. Ini segera akan kami bangun dan sudah kami siapkan anggarannya dari pemerintah dengan APBN tahun ini kira-kira 200 miliar. Proyek pembangunan terminal multipurpose tersebut akan dikerjakan secara multi-years, di mana tahap 1 ini akan dilakukan pada tahun 2020 ini. Terminal tersebut nantinya akan dilengkapi dengan sarana penunjang lainnya, seperti 1 unit gudang dengan luas 1.200 meter persegi yang dapat melayani penyimpanan barang hingga 600.000 ton per tahun. Dengan dibangunnya pelabuhan multipurpose nanti, diharapkan distribusi logistik berjalan lebih cepat dan lancar. Siapa bilang kaum milenial di Indonesia tak butuh rumah sendiri? Banyak kok milenial yang ingin memiliki rumah, namun terhalang harga rumah yang terus melambung tinggi. Kini, kaum milenial tak perlu khawatir. Kementerian PUPR membuat rumah berkualitas namun dengan harga terjangkau. RISA namanya. Ini kependekan dari Rumah Instan Sederhana Sehat. Rumah ini bisa dibongkar pasang. Merakitnya pun tak butuh waktu lama dan tak perlu dikerjakan banyak orang. Selain untuk kaum milenial, RISA juga ditujukan sebagai rumah di daerah bencana. Seperti apa RISA? Saksikan program Indonesia Bangga, episode Rumah Portable Tahan Gempa. Hanya di PUPR TV. Besar yang kita letakkan di monumen ini bukanlah pekerjaan satu generasi. Tahu pasukan superhero rekaan Marvel di Avengers? Tahu musuh bebuyutan pasukan Avengers bernama Thanos? Film besutan Marvel Studio ini begitu fenomenal, merajai film box office dunia. Rupanya Presiden Jokowi pun tertarik dengan Avengers. Pak D. Jokowi menyebut, dunia kini sedang menghadapi perang ekonomi berkepanjangan dan tak berbatas, alias Infinity War. Presiden Jokowi pun menganggap musuh besar dunia sekarang adalah Thanos. Dan ternyata, markas pasukan Avengers juga ada di Indonesia. Di manakah letaknya? Saksikan program Pojok Presiden dalam episode Markas Avengers hanya di PUPR TV.
Kementerian PUPR mendapat amanah membangun infrastruktur di tanah air. Sejumlah infrastruktur monumental berhasil dibangun kementerian ini. Menteri Basuki Hadi Mulyono harus kerja keras, memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lancar. Pak Bas sudah membuktikannya pada periode pertama menjadi Menteri PUPR. Maka, tak salah jika Presiden Jokowi kembali menunjuk Pak Bas memimpin Kementerian PUPR. Apa saja infrastruktur monumental yang berhasil dibangun Pak Bas dan jajarannya? Saksikan program Pojok Menteri dalam episode 6 karya monumental Kementerian PUPR. Hanya di PUPR TV. Labuan Bajo telah menjadi salah satu daerah dari 5 destinasi wisata super prioritas atau 5 Bali baru. Berbagai langkah strategis pun terus diupayakan pemerintah. Salah satunya adalah pengembangan Bandara Komodo. Presiden Joko Widodo pun meninjau proyek pembangunan Bandara Komodo. Awal tahun ini kan bandara terminalnya diperlebar dan diperbaiki, runway-nya juga diperpanjang. Karena ini akhir tahun nanti itu semuanya selesai, insya Allah tinggal masuk ke promosi. Artinya step-step itu kita lakukan, memperbaiki produk secara total, kemudian nanti baru masuk ke promosi. Adapun rencana pengembangan Bandara Udara Komodo meliputi penambahan panjang runway, pengembangan terminal kargo, pengembangan dan ekspansi terminal penumpang domestik dan internasional, serta pengembangan area komersil dan fasilitas pendukung lainnya. Mulai dikembangkan sejak tahun 2012, yang awalnya panjang landasannya 1850, yang terbatas hanya dapat menampung pesawat propeller. Sejak tahun 2012 mulai dikembangkan perpanjangan landasan dan pengembangan terminal, sehingga sampai saat ini sudah mempunyai kapasitas panjang landasan 2.250 dengan lebar 45 meter, dengan luas apron 310 kali 100 meter, dengan jumlah parking stand dapat menampung 6 pesawat jenis narrowbody 4 dan 2 propeller. Sementara luas terminal kita yang sekarang sudah mencapai 9.500 meter persegi, sehingga dapat melayani berbagai jenis penerbangan yang baik langsung dari Jakarta, dari Surabaya, dari Denpasar, dari Ujung Pandang, termasuk ke Lombok dan Kupang, serta sekitar area Pulau Flores. Dengan pengembangan Bandara Komodo ini, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah penumpang hingga 4 juta penumpang per tahun dan kargo sebesar 3.500 ton pada 2024. Harapan ke depan bisa lebih bagus lagi, untuk fasilitas dilengkapi, tenan-tenannya ini masih lumayan beberapa, ada yang kosong jadi belum terlalu banyak. Mungkin ke depan bisa ada investor-investor yang mau berinvestasi di sini, jadi
bisa lebih membantu untuk perkembangan bandara di sini untuk ke depan. Harapan kita itu tadi pembenahan lagi, ada pembenahan lapangan terbangan ini, baik dia punya landasan pacunya, ada penambahan landasan pacunya, sehingga nanti ada pelayanan penerbangan ke internasional gitu. Yang kedua untuk terminalnya juga, terminalnya kalau bisa juga ada pengembangan atau penambahan. Ya untuk penumpang lah, terminal ruang tunggu dan terminal parkir. Diketahui Kementerian Perhubungan telah menetapkan Konsorsium Guarding Area Service atau CAS sebagai pemenang proyek Bandara Komodo. Adapun dalam pengembangan Bandara Komodo, Konsorsium CAS akan merancang, membangun, serta membiayai pembangunan fasilitas termasuk mengoperasikan Bandara Komodo selama masa kerja 25 tahun. Proyek dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU ini memiliki nilai investasi mencapai 1,2 triliun rupiah dan estimasi total nilai biaya operasional sebesar 5,7 triliun rupiah. Skema KPBU diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBN yang terbatas. Selain itu, kerjasama ini juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bandara. Di mana salah satu anggota konsorsium CAS adalah pengelola Bandara Changi Singapura yang telah terbukti memiliki kompetensi dalam pelayanan terbaik bagi pengguna jasa angkutan udara. Dan kita harapkan nantinya bandara ini akan mendapatkan sebuah lalu lintas, mendapatkan sebuah traffic yang semakin banyak karena memang pengelolanya melihat memiliki kemampuan, memiliki jaringan yang baik dalam rangka mendatangkan wisatawan ke Labuan Bajo. Pembangunan dan pembenahan infrastruktur tentunya juga harus disertai dengan kesiapan sumber daya manusia yang nantinya berhubungan langsung dengan wisatawan yang datang ke Labuan Bajo, yakni keramahan masyarakat Indonesia yang mencitrakan kearifan budaya di mata dunia. Sukseskan selalu langkah Presiden Jokowi untuk membuat Labuan Bajo menjadi primadona destinasi wisata di Indonesia.